Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Karistianti dengan NIM 190-107-5010 dari kelas 6A Pendidikan Sejarah, mata kuliah Konstruktivisme Pembelajaran Sejarah. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sejarah Project Based Learning Museum Sejarah Jakarta. Museum Fathahillah atau yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta atau Museum Batavia merupakan sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 2 Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Gedung ini dulu merupakan sebuah balai kota, bahasa Belandanya disebut Staduis, yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn, yang didirikan itu mirip istana di Amsterdam. Terdiri atas yang didirikan utama dengan dua sayap di anggota timur dan barat, serta yang didirikan sanding yang dipergunakan bagi kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai bagi penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, gedung ini yang belakang sekali diresmikan bagi Museum Fathahillah. Pada tahun 1937, Yayasan Oud Batavia mengajukan rencana membangun sebuah museum mengenai sejarah Batavia. Yayasan tersebut yang belakang sekali membeli gudang perusahaan Geowehry dan Co. yang terletak di sebelah timur Kali Luhur, tepatnya di Jalan Pintu Luhur Utara nomor 27, kini Museum Wayang, dan membangunnya kembali pada Museum Oud Batavia. Museum Batavia lama ini dibuka kepada umum pada tahun 1939. Pada masa kemerdekaan, museum ini berubah dijadikan Museum Jakarta Lama di bawah naungan LKI atau Lembaga Norma Budaya Istiadat Indonesia. Dan yang belakang sekali pada tahun 1968, Museum Jakarta Lama diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta pada masa ketika itu adalah Ali Sadikin, yang belakang sekali meresmikan gedung ini dijadikan Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974. Gedung Museum Sejarah Jakarta mulai dibangun pada tahun 1620 oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zonkon. Kepada gedung Balai Kota kedua pada tahun 1626 atau Balai Kota pertama dibangun pada tahun 1620 tidak jauh dari Kali Besar Timur. Menurut catatan sejarah, gedung ini hanya bertingkat satu dan pembangunan tingkat kedua diterapkan yang belakang sekali. Tahun 1648 situasi gedung sangat buruk, tanah Jakarta yang sangat labil dan beratnya gedung menyebabkan yang didirikan ini turun dari permukaan tanah. Solusi gampang yang diterapkan oleh pemerintah Belanda merupakan tidak mengubah pondasi yang sudah berada, tetapi menaikkan lantai lebih kurang 2 kaki atau 56 cm. Menurut suatu laporan, 5 buah sel yang berada di bawah gedung dibangun pada tahun 1649. Tahun 1665, gedung utama diperlebar dengan menambah masing-masing satu ruangan di anggota barat dan timur. Setelah itu, beberapa perbaikan dan perubahan di gedung Staduis dari penjara-penjaranya terus diterapkan hingga dijadikan bentuk yang kita lihat saat ini. Seperti umumnya di Eropa, gedung balai kota dilengkapi dengan lapangan yang dikata Stadius Plan menurut sebuah lukisan dan dibuat oleh pegawai VOC Johannes Rach yang berasal dari Denmark. Di tengah lapangan tersebut terdapat sebuah cairan mancur yang merupakan satu-satunya sumber cairan bagi penduduk setempat. Cairan itu berasal dari pancoran glodok yang dihubungkan dengan pipa menuju Stadius Plan. Pada tahun 1972 diadakan penggalian terhadap lapangan tersebut dan ditemukan fondasi cairan mancur komplit dengan pipa-pipanya. Maka dengan bukti sejarah itu dapat dibangun kembali sesuai gambar Johannes Rach, lalu terciptalah cairan mancur di tengah Taman Fathahillah. Pada tahun 1973, Pemda DKI Jakarta memfungsikan kembali taman tersebut dengan memberi nama baru yaitu Taman Fathahillah kepada mengenang Panglima Fathahillah, pendiri kota Jakarta. Sekian dan terima kasih.